Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hari ini kita kembali melanjutkan materi kita di materi yang kedua untuk mata kuliah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Di pertemuan yang kedua ini atau di materi yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik metode kualitatif dan kuantitatif. Lebih jelasnya tentang perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi antara penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki perbedaan yang sangat jauh berbeda, ya, karena satu bersifat induktif, yang satu sifatnya deduktif. Sehingga pada kesempatan ini saya akan berikan penjelasan tentang perbedaan karakteristik kedua metode penelitian tersebut. Dalam karakteristik metode penelitian ini Anda bisa menemukan di buku metode penelitian. Saya mengambil dari buku metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D yang ditulis oleh Profesor Dr. Sugiono, menjelaskan tentang karakteristik dalam mulai dari halaman 14 sampai halaman 16, menjelaskan tentang karakteristik metode kualitatif dan kuantitatif. Agar supaya dari setelah kita belajar materi ini kita bisa memahami ternyata inilah letak perbedaannya antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Baik mulai dari desain sampai dengan selesainya penelitian, di mana letak perbedaan kedua metode tersebut. Baik. Pertama, dari segi desain. Dari segi desain penelitian antara kuantitatif dan kualitatif. Di dalam penelitian kuantitatif, desain penelitiannya itu sangat bersifat spesifik, jelas dan rinci. Kenapa? Karena desain penelitian kuantitatif inilah yang menjadi pijakan untuk melakukan penelitian berikutnya. Apabila desain yang disusun dalam penelitian kuantitatif tidak spesifik, jelas, dan rinci, maka akan sulit bagi seorang peneliti untuk melakukan pengujian terhadap teori yang sudah disusun. Kenapa? Karena masih belum jelas. Sehingga harus jelas. Kalau dalam penelitian kuantitatif harus jelas. Desainnya harus spesifik, jelas, dan rinci. Baik dari segi masalahnya, teori yang digunakan, kemudian data yang akan dikumpulkan, instrumen yang akan digunakan, alat analisis sampai dengan populasi dan sampelnya. Itu harus jelas dan rinci, spesifik. Nah, kalau kita melihat di penelitian kualitatif, desainnya bersifat umum. Jadi bukan secara spesifik, bersifat umum. Kenapa? Karena nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi pada saat penelitian. Jadi peneliti kuantitatif itu sebetulnya sudah mengetahui secara lebih rinci objek maupun subjek yang akan diteliti. Sebaliknya ya, penelitian kualitatif ini belum tergambar secara jelas. Ini kalau diumpamakan, itu sebagaimana orang asing datang dalam satu wilayah. Dia belum tahu kayak apa modelnya di sana. Ya. Kalau diumpamakan misalnya dalam penjelasan di buku metode penelitian yang dikemukakan oleh Sugiono, ini diumpamakan sebagaimana seorang warga negara asing dari luar negeri datang kemudian nonton wayang kulit, pertunjukan wayang kulit. Dia masih belum tahu ini apa ini. Nah, sifatnya umum. Jadi ya gambarannya tentang yang diteliti adalah sifatnya umum. Desainnya sifatnya umum. Tidak rinci, jelas, spesifik sebagaimana yang saya kemukakan tadi. Isinya di dalam teori-teorinya itu bisa berkembang.
karena tidak ditentukan secara mantap di awal. Kalau ini di awal sudah ditentukan desainnya, harus sudah jelas. Sementara penelitian kualitatif fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan nanti melakukan penelitian. Nah, sehingga itulah dari letak perbedaannya ya. Dari sisi desain, spesifik kalau penelitian kuanti, sudah dari awal ditetapkan secara mantap, jelas, karena ini adalah merupakan pijakan. Pegangan seorang peneliti untuk melakukan penelitian. Kalau desainnya tidak jelas, maka sulit bagi peneliti untuk melakukan riset. Karena pegangannya ternyata keliru. Panduannya yang dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian ternyata tidak tepat. Karena penelitiannya yang dilakukan bisa melalui eksperimen, bisa dengan kuesioner, sehingga harus jelas. Sebaliknya ya, kalau di penelitian kualitatif menyesuaikan ya, fleksibel dan berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Jadi sifatnya umum. Jadi nanti ketika pada saat penelitian baru akan diketahui. Oh, ternyata ada beberapa yang perlu diambil, ternyata ada beberapa perlu dibuang. Ketika dia mau mempelajari tentang wayang kulit misalnya, baru dipaham, oh ternyata ya, setelah dia pelajari, saya cukup fokus misalnya untuk meneliti tentang wayang dan dalangnya saja, yang lain tidak perlu. Tapi dia nanti ketahui ketika sudah melakukan penelitian. Tapi kalau ini dari awal sudah jelas apa yang diteliti. Tidak masih ngambang, tidak harus spesifik. Itu jelasnya nanti perbedaannya. Kalau Anda mau tetapkan bahwa saya akan melakukan riset kuantitatif, maka dari awal harus spesifik, jelas. Semuanya, detailnya, tentang apa yang akan dilakukan dalam penelitian, langkah-langkahnya, teorinya, masalahnya jelas. Kalau ini bisa sifatnya umum. Bisa nanti menyesuaikan pada saat melakukan penelitian nanti. Berkembang ya, jadi dia berkembang. Kalau kualitatif itu bisa berkembang di dalam penelitian nanti. Tidak harus sudah ditetapkan dari awal, lalu kemudian itu menjadi pijakan secara terus-menerus sampai selesai, tidak. Tapi berkembang. Kenapa? Karena peneliti itu merasa asing dengan apa yang akan dia belum tahu sebetulnya. Yang diteliti ini secara lebih jelas seperti apa. Jadi ini yang sudah saya pernah lakukan, pengalaman saya waktu penelitian kualitatif. Jadi tesis saya tentang analisis stakeholder dalam penyelesaian sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat di Kabupaten Banggai. Saya tidak perlu sebutkan nama perusahaannya. Awalnya saya hanya mengetahui bahwa akan ada permasalahan sengketa lahan. Namun permasalahannya seperti apa, secara lebih rinci dan detail, saya belum tahu. Saya harus meneliti dulu. Dan dari sanalah baru saya akan tentukan saya fokusnya kemana untuk dikaji. Itu nanti ketika setelah penelitian berjalan. Tetapi kalau penelitian belum berjalan ya, peneliti masih terus mengembangkan. Jadi belum kemudian selesai ya, tidak. Jadi atau belum kemudian tiba-tiba sudah jelas apa yang diteliti. Kalau penelitian kualitatif tidak, berkembang terus. Itu dari sisi desain secara umum. Yang kedua dari aspek tujuan, perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif, tujuannya dari awal sudah jelas. Karena berangkat dari teori. Dia akan menguji teori. Dia akan kemudian menguji teori. Apakah kemudian dua variabel atau lebih? Itu yang akan dilihat. Apakah ya ada hubungan antara variabel A, B, dan C? Itu tujuan dari penelitian kuantitatif. Kenapa? Karena dia menguji teori untuk menemukan kesimpulan. Untuk kemudian menemukan kesimpulan dari hasil hipotesis. Jadi hipotesisnya akan diuji. Apakah teori yang sudah dikemukakan tersebut di dalam
rancangan penelitian itu ternyata terbukti atau tidak, itu akan diuji. Itu tujuan penelitian kuantitatif. Jadi dia menguji teori berdasarkan uraian pada atau berdasarkan apa yang menjadi bagian yang akan diteliti oleh peneliti untuk menemukan menemukan jawaban terhadap hipotesis yang sudah dibangun tadi. Sebaliknya, peneliti kualitatif dia tidak menguji teori, tapi dia akan menemukan hubungan, kalau di sini hubungan yang bersifat interaktif. Jadi lebih gampangnya begini, dia akan menemukan jalan cerita yang sebenarnya tentang yang dia teliti. Kalau misalnya saya peneliti tentang tentang wayang kulit misalnya. Dia tidak tahu wayang kulit itu seperti apa. Ketika dia melihat pertunjukannya, menyaksikan, menganalisis, situ dia sudah mulai akan mengetahui bahwa saya akan fokus kaji peneliti tentang wayang dan dayang misalnya. Dari situ kemudian dia akan mencoba mencari tahu wayang itu apa sih. Dia akan cari tahu sampai jelas informasinya. Dayang itu bagaimana sih? Untuk menjadi dayang seperti apa yang harus sampai dan seterusnya. Dan sampai selesai, sampai benar-benar jenuh. Sampai benar-benar tuntas. Itu juga dengan yang saya lakukan dalam penelitian analisis stakeholder tadi. Saya akan mencari pola hubungan sebelum kepada akhirnya mencoba membuat mapping model analisis stakeholder. Maka saya harus mencoba menguraikan sedari awal kenapa sih sengketa itu terjadi, sejak kapan, siapa, apa yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa, dan seterusnya sampai dengan selesai pada akhirnya menemukan mapping atau menemukan model penyelesaian dengan menggunakan analisis stakeholder, siapa yang terlibat, stakeholder mana, siapa yang jadi stakeholder kunci dan seterusnya. Tapi ini dia akan gambarkan secara lebih umum. Kemudian penelitian yang kualitatif ini akan bisa menemukan teori. Dari hasil kajiannya, penelusurannya, penelitiannya, hasil analisis penelitiannya, dia bisa saja menemukan teori. Misal begini, contoh saja ya. Ada penelitian atau ada teori yang mengatakan bahwa konflik itu terjadi disebabkan karena beberapa faktor. Bisa karena perbedaan pendapat, bisa karena perbedaan pendapatan, bisa karena perbedaan suku, agama, ras, semacam perbedaan-perbedaan tersebut. Tapi ketika ada satu penelitian yang kemudian meneliti di suatu wilayah, ini terbukti ya, ada teman melakukan riset satu wilayah, satu kabupaten yang sering terjadi konflik di wilayah tersebut, lalu kemudian dia menemukan sesuatu yang baru yang tidak dijelaskan dalam teori, yang selama ini selalu dijelaskan bahwa konflik terjadi karena ada perbedaan-perbedaan tadi, pendapatan, pendapat, suku, agama, ras, macam perbedaan pilihan politik, macam-macam. Yang perbedaan-perbedaan sehingga terjadi konflik. Itu faktornya. Ternyata dia menemukan justru berbeda. Bukan karena perbedaan, tapi karena menjadi kebiasaan. Konflik itu sudah membudaya di masyarakat setempat. Ketika ada persoalan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain yang berada di desa yang berbeda, itu akan diselesaikan dengan cara berperang. Jadi saya dengan si A misalnya berteman satu tempat kerja, hanya bedanya saya berbeda desa. Ketika ada persoalan, maka
akan diselesaikan dengan berperang. Jadi konflik itu bukan karena perbedaan agama, suku, ras, hanya karena perbedaan desa. Bukan karena perbedaan desa sebetulnya, karena akan menjadi kebiasaan di sana, sehingga satu desa dengan desa lain ada yang bermasalah, lalu kemudian diselesaikan dengan konflik. Sekalipun berteman, tapi karena sudah beda desa ya dianggap sudah beda wilayah kekuasaan. Itu yang ada, sehingga ya, dengan begitu kita akan bisa memahami sebetulnya apa yang terjadi secara kompleks, realitasnya seperti apa. Kita akan menemukan itu di dalam penelitian kualitatif. Ya, sebaliknya penelitian kuantitatif ya, tadi itu dia hanya menguji teori untuk melihat apakah teori tersebut terbukti atau tidak. Itu beda dari sisi tujuan. Berikutnya dari sisi teknik penelitian. Dari sisi teknik penelitian itu sangat berbeda. Kita lihat dulu penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, teknik penelitian yang digunakan itu bisa melalui eksperimen. Jadi membuat eksperimen misalnya untuk menguji kandungan zat ini dengan zat ini kalau dicampur jadi apa misalnya. Ini orang-orang eksak ya, orang-orang di laboratorium. Kalau pupuk ini dengan kandungan ini dicampur, kira-kira bagaimana hasilnya? Itu eksperimen. Atau dengan metode survei. Diamati menggunakan rujukan, bisa menggunakan kuesioner, ya, survei. Jadi survei kepuasan pelanggan. Apa instrumen yang digunakan? Instrumen yang digunakan menggunakan kuesioner untuk melakukan survei. Kemudian teknik yang lain bisa melakukan dengan observasi. Observasi ini adalah pengamatan dan wawancara secara terstruktur. Jadi boleh dengan menggunakan wawancara terstruktur. Dasarnya adalah kuesioner. Jadi peneliti bertanya, lalu kemudian pilihan jawabannya sebetulnya sudah tersedia di dalam catatan tersebut. Sehingga peneliti hanya cukup mengamati jawaban-jawaban mana yang paling sesuai dengan pilihan jawaban, item-item jawaban yang sudah tersedia di dalam daftar kuesioner, instrumen yang dibuat, daftar instrumen yang dibuat. Jadi itu teknik yang digunakan di penelitian kuantitatif. Sementara teknik penelitian yang digunakan di dalam penelitian kualitatif itu memang sifatnya observatif, partisipan observatif. Jadi peneliti akan melihat secara langsung seperti apa sesungguhnya yang terjadi, fenomena apa yang diamati, itu akan diamati ya, secara lebih detail, akan diamati, diikuti, diamati, dilihat, catat mana yang perlu, lalu kemudian akan ditelusuri terus-menerus. Kemudian melakukan interview, wawancara secara mendalam, diwawancara dengan secara mendalam. Di peneliti akan melakukan tanya jawab, wawancara kepada informan secara mendalam. Artinya begini, dia akan bertanya lalu kemudian terus menggali informasi tersebut sampai kepada akar-akarnya, sampai lengkap. Ketika informannya sudah tidak bisa memberikan jawaban, baru kemudian dia berpindah kepada informan yang lain untuk mendalami hal yang sama, untuk menemukan jawaban lebih jelas dan spesifik. Kemudian dokumentasi. Jadi mencari dokumen-dokumen penting yang terkait dengan objek yang akan diteliti. Di dokumentasi mulai dari misalnya kalau kita bicara tentang saya tadi ya, sengketa lahan ya, berarti saya akan mencari dokumentasi baik itu berkaitan dengan foto atau dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian yang kita lakukan. Kemudian triangulasi. Triangulasi ini teknik pengumpulan data dengan
mengumpulkan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Jadi sumber sama dengan teknik pengumpulan data yang berbeda. Apa saja teknik metode pengumpulan data yang berbedanya ini? Tiga ini. Observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Itu dengan cara triangulasi. Jadi tiga ini triangulasi. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi alat penelitian, instrumen. Instrumen apa yang digunakan untuk mengumpulkan data agar bisa mendapatkan jawaban terhadap apa yang nanti akan kita teliti. Dalam penelitian kuantitatif, ini penelitian kuantitatif. Instrumen penelitian yang digunakan itu menggunakan tes, angket, wawancara terstruktur. Ini tadi. Jadi instrumennya ya sudah baku. Jadi instrumennya sudah baku, sudah ditetapkan sedari awal pada saat sebelum melakukan penelitian. Jadi tidak nanti ketika penelitian baru disesuaikan dengan perkembangan yang ada, tidak. Jadi sedari awal sudah jelas, sudah ditetapkan. Baik tesnya, angket, wawancara terstruktur ini. Sebaliknya kalau dalam penelitian kualitatif, karena ini adalah instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri. Jadi seorang peneliti itu menjadi instrumen penelitian. Jadi tidak sebaliknya kayak penelitian kuanti. Alatnya adalah si peneliti sendiri. Agar tidak kesulitan nanti peneliti ketika nanti turun di lapangan, maka dia sudah membuat gambaran tentang apa yang nanti akan dia kumpulkan. Bisa sebut dengan pedoman wawancara. Jadi sudah menyiapkan pedoman wawancaranya agar supaya memudahkan bagi peneliti, apalagi peneliti pemula semua, sedangkan peneliti yang sudah terbiasa saja tetap menggunakan pedoman wawancara supaya tidak sulitan nanti bagi peneliti. Kemudian apalagi dibantu alat-alat apa lagi? Ini perlu alat, karena dia melakukan wawancara mendalam, pengamatan, observasi secara mendalam, sehingga dibutuhkan alat-alat ini untuk membantu si peneliti. Baik buku catatannya, tape recordernya untuk melakukan perekaman, karena tidak mungkin dalam waktu yang cepat seorang peneliti mampu mencatat apa yang disampaikan oleh informan, atau mungkin dalam situasi yang tidak memungkinkan dia untuk mencatat lebih lengkap, maka menggunakan tape recorder. Kemudian kamera ini sebagai dokumentasi, atau mengambil gambar-gambar penting terkait dengan yang diteliti dengan kamera. Atau misalnya menggunakan video, menggunakan handycam. Atau sekarang sudah mudah ya, tape recordernya yang penting punya Android, tape recordernya ada, kameranya ada, buat foto bisa, video juga bisa. Nggak mudah sekarang. Itu perbedaannya ya. Ketika nanti Anda melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif, bedanya seperti ini. Anda harus menyiapkan perangkat-perangkat ini. Makanya ini sulit ya, ketika Anda menggabungkan, membuat penelitian satu judul untuk dua metode, Anda akan melakukan 2 kali penelitian. Kemudian data ya, perbedaan data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau data penelitian kuantitatif sudah jelas ya, sifatnya angka. Data-data kuantitatif, jadi angka-angka, bentuknya dalam bentuk angka. Angka-angka hasil penjumlahan perhitungan dari kuesioner tadi. Jadi instrumen penelitian yang sudah dibagikan, diisi oleh responden, lalu kemudian diolah datanya. Datanya bersifat kuantitatif. Kemudian hasil pengukuran variabel dioperasikan menggunakan instrumen. Jadi hasil pengukuran variabelnya itu dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen penelitian. Jadi makanya nanti di bagian akhir atau bab 3 metode penelitian kuantitatif, nanti Anda boleh buka
Bab 3 itu ya, definisi operasional, indikator, dan pengukuran variabel penelitian. Kemudian ya, penelitian kualitatif itu jelas berbeda. Karena dia bersifat deskriptif, menggambarkan, mendeskripsikan. Jadi dia menarasikan. Jadi karena memang data instrumennya berbeda, sehingga datanya juga berbeda. Instrumennya pakai tes, pakai uji laboratorium, atau menggunakan kuesioner, jelas sifatnya kuantitatif, berupa angka-angka. Sementara di penelitian kualitatif, sifatnya deskriptif, hanya menggambarkan, mendeskripsikan secara lebih detail tentang apa yang diamati, yang sudah diamati, sudah diperoleh ketika melakukan penelitian. Kemudian data-data ini, kalau dalam penelitian kualitatif, dokumen-dokumen pribadi boleh, catatan lapangan, dokumen pribadi ini misalnya begini. Karena penelitian kualitatif ini bukan hanya meneliti kalau dalam ilmu administrasi negara tentang kebijakan publik, tentang pelayanan publik, tapi kalau dalam disiplin ilmu yang lain, Anda akan mencari tahu tentang kepemimpinannya si A misalnya, yang dikagumi oleh banyak orang karena keberhasilannya. Anda akan mencari tahu dokumen-dokumen pribadinya untuk menggambarkan siapa sih sosok. Kalau dalam Islam tentang sirah nabawiyah, tentang perjalanan Rasulullah SAW, kisahnya, maka akan dicari kapan lahir, dokumen-dokumen pribadinya, foto-foto pribadi. Kalau sekarang kan banyak foto-foto ya, semuanya dokumen-dokumen pribadi. Kemudian bisa bentuk catatan lapangan, tulisan kita sudah kita tulis, catat selama melakukan penelitian. Kemudian ucapan dan tindakan informasi, ini berupa hasil wawancara yang kita peroleh. Kemudian dokumen-dokumen yang lain, masih banyak lagi dokumen-dokumen yang lain yang Anda temukan. Peraturan perundang-undangan atau dokumen-dokumen resmi yang pasti yang berkaitan dengan apa yang Anda teliti. Itu dari sisi datanya. Sangat-sangat berbeda. Kemudian sampel. Dalam penelitian kuantitatif, jumlah sampelnya itu sangat besar. Karena dia harus bisa representatif, mewakili jumlah populasi. Sehingga metode yang digunakan sedapat mungkin menggunakan random, acak. Dan ini sudah ditetapkan sejak awal. Berapa jumlah sampelnya? 50. Tetapkan 50. Ketika melakukan penelitian, jangan dikurangi atau jangan ditambah. Tetap 50. Oke, sampelnya besar karena harus mewakili jumlah populasi, representatif mewakili jumlah populasi. Sehingga kemudian digunakan secara acak. Dan ini memang ditetapkan sejak dari awal sebelum turun penelitian. Jadi di proposal penelitiannya sudah ditetapkan secara jelas. Si A, si B, si C. Misalnya. Bisa seperti itu. Atau yang penting itu jumlahnya sudah ditetapkan di awal. Berapa sih jumlahnya? Kemudian di dalam penelitian kualitatif, ya, sampelnya relatif kecil. Karena hanya informan-informan kunci. Sehingga ini bisa tidak representatif mewakili populasi karena memang dia tidak menggunakan populasi. Dia langsung kepada informan. Nah, metode yang bisa digunakan, teknik sampling yang bisa digunakan hanya dua ini. Purposive atau menggunakan snowball sampling. Purposive dan snowball. Jadi purposive ini tentu apa pertimbangan peneliti sehingga yang bersangkutan itu ditetapkan sebagai informan. Sementara snowball itu ditetapkan jumlahnya tidak ditetapkan jumlahnya karena disesuaikan dengan kondisi penelitian. Jadi terus-menerusnya snowball. Bola salju ya.
Mula-mula kecil, lama-lama bisa jadi besar. Awalnya direncanakan mungkin 5, namun ketika melakukan penelitian jadinya 15. Dan ini bisa berkembang selama penelitian. Jadi jumlahnya, sampelnya itu tidak menentu. Bisa berkembang sesuai dengan keperluan dalam melakukan penelitian. Kalau sudah 10 misalnya tapi belum ditemukan, atau sudah 10 sudah didapatkan jawabannya, hasilnya lebih lengkap tentang apa yang diteliti, selesai. Tetapi kalau sudah 15 sekalipun ternyata belum juga menemukan jawaban yang lengkap tentang apa yang diteliti, maka akan terus dilakukan penambahan jumlah sampel sampai benar-benar informasinya yang diperoleh itu lengkap dan detail, benar-benar jenuh, selesai. Itu dari sisi sampelnya berbeda. Kemudian dari sisi analisisnya, kapan dilakukan analisis? Antara penelitian dan kuantitatif ini berbeda. Kalau penelitian kuantitatif, ini dianalisis setelah data sudah terkumpul semua. Jadi tidak dianalisis satu persatu, tapi nanti setelah selesai. Karena akan dihitung menggunakan rumus-rumus. Nah, sekarang ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membantu peneliti untuk menghitung data kuesioner. Bisa menggunakan statistik. Ini dihitung. Kenapa? Karena sifatnya ini deduktif, dari sifat yang umum ke khusus. Jadi memang setelah selesai baru bisa dianalisis untuk bisa menyimpulkan, oh ternyata hasilnya seperti ini. Terbukti teori atau tidak terbukti teori. Jadi nanti ketika Anda sudah penelitian kuantitatif, kumpulkan semua datanya, setelah selesai baru dianalisis. Sebaliknya dalam penelitian kualitatif, itu terus-menerus dilakukan analisis. Sejak awal melakukan penelitian, itu sudah dianalisis. Jadi peneliti sudah melakukan analisis dari awal. Menggunakan triangulasi. Baik sumber, macam-macam. Nanti akan saya bahas tentang triangulasi. Analisis data nanti insya Allah kita akan bahas. Itu sampai kemudian menemukan pola, model, konsep maupun teori. Jadi terus dia akan mencari pola yang sudah ditelitikan, model maupun konsep dan teori. Jadi terus-menerus dilakukan. Kalau tesis saya dulu sampai menemukan model bagaimana pemangku kepentingan itu berperan di dalam menyelesaikan sengketa. Tidak sampai menemukan teori, hanya mencari model, mencari teori. Tidak sampai ke sana. Kemudian yang lanjut, hubungan dengan responden. Seperti apa antara peneliti dengan responden? Hubungannya kayak apa? Kalau penelitian kuantitatif, antara responden dengan peneliti itu tanpa harus ketemu langsung bisa. Tanpa harus ketemu langsung. Bisa melalui telepon, bisa melalui email, surat, atau bisa menggunakan jasa orang lain, enumerator misalnya. Karena penelitiannya sangat luas, waktunya tidak terlalu lama, harus segera selesai, itu boleh menggunakan jasa enumerator. Karena sulit ya, apalagi menggunakan sampel, misalnya penelitiannya tentang ibu hamil misalnya di beberapa puskesmas yang datang, tidak mungkin dia dalam waktu yang cepat, dia bisa butuh bantuan enumerator. Jadi tanpa harus ketemu langsung dengan responden, itu bisa. Tanpa harus ketemu langsung dengan responden. Nah, waktunya ini sangat singkat. Tidak lama ya, paling begitu selesai, ambil informasinya, selesai, udah, balik. Isi kuesionernya, waktu yang singkat, paling tidak sampai 2 menit, selesai.
Sementara kalau penelitian kualitatif ini, hubungan dengan responden ini mesti sangat dekat. Yang tadinya mungkin masih belum baru kenal, ya harus dia bisa memahami responden agar supaya mudah bagi dia untuk mengorek informasi. Jadi harus kenal dekat. Jadi dia harus kenal dekat. Yang tadinya belum kenal dekat, ya bagi sebisa mungkin dia harus mengenali secara lebih dekat. Agar dia mudah untuk mengorek, menggali informasi terkait apa yang akan dia teliti. Sehingga hubungannya seperti ini, empati, akrab, kedudukan sama, bahkan sebagai guru, sebagai konsultan. Kenapa? Karena itu. Nah, tidak mungkinlah Anda mau melakukan wawancara mendalam, mengorek informasi sedetail-detail, selengkap-lengkapnya kepada orang yang baru Anda kenal. Orang yang baru Anda kenal itu pun tidak akan mau memberikan informasi yang selengkap mungkin. Kenapa ini orang asing ini tiba-tiba datang, saya baru kenal, baru cari banyak tahu tentang pendapat, misalnya yang Anda teliti, ya tentu tidak akan Anda temukan. Ya, Anda harus kenal dulu, akrab dulu, baru akan Anda temukan informasi selengkap mungkin. Orang meneliti kualitatif seperti itu. Misalnya nanti di pekan depan saya akan jelaskan model penelitian kualitatif. Situ nanti akan semakin jelas ya. Ada beberapa model penelitian, sehingga Anda misalnya di situ Anda akan paham ya kenapa kemudian hubungan dengan responden ini harus dekat sekali. Karena beberapa model penelitian kualitatif kalau Anda tidak dekat, ya Anda susah nanti menemukan data. Dan orang yang jadikan responden ya tidak mungkin lah memberikan data yang lengkap. Anda dianggap orang yang baru dia kenal. Coba ya, Anda bertanya kepada orang yang Anda baru kenal tentang sesuatu hal. Ya, pasti dia juga kaget. Ini orang apa ini? Tiba-tiba langsung tanya-tanya banyak hal. Sehingga di sini dia membutuhkan waktu yang sangat lama. Hubungan antara responden dengan responden. Kalau yang di sini jangka pendek cukup 2-3 menit, yang penting sudah isi data. Udah ambil data, selesai pulang. Tapi kalau ini tidak, hubungannya sangat lama. Karena harus mendalami agar supaya bisa mengorek informasi yang semakin lengkap. Itu peneliti kualitatif seperti itu. Hubungannya dengan responden. Kalau ini bisa dengan ditelepon, cukup tanya, selesai. Enggak. Kemudian usulan desain penelitian. Penelitian kuantitatif ini luas dan rinci. Penelitian ini sangat luas. Kenapa? Karena deduktif. Namun rinci jelas. Kemudian literatur yang digunakan ini itu semua berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti. Jadi jangan tidak ada hubungan, jadi kaitannya. Harus langsung kepada inti hubungan dengan masalah yang akan diteliti dan variabel yang diteliti. Jadi langsung harus sudah jelas di sini. Sebab kalau tidak nanti sulit bagi peneliti untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang diteliti. Karena dari teori sebetulnya, dari literatur itu dia bisa temukan lebih lengkap. Oh ternyata kalau persoalan ini begini. Sudah ada yang teliti, ada tidak penelitian terdahulunya tentang ini. Harus cari supaya lebih memudahkan peneliti. Kemudian teori variabelnya nanti mudah untuk dipahami kalau ada teorinya dan literaturnya harus lengkap secara detail. Ini nanti kita akan membahas yaitu tentang variabel-variabel penelitian kaitannya dengan teori. Insyaallah nanti akan saya jelaskan juga. Walaupun sebetulnya ini sudah dijelaskan di metode penelitian sosial, sehingga ini tinggal lanjutan dan pengembangannya lebih baik. Kemudian prosedur yang spesifik, rinci langkah-langkahnya. Jadi sudah disusun secara lebih detail prosedur penelitiannya seperti apa, langkah-langkahnya sampai selesai. Waktunya sudah harus lebih spesifik. Dari kemana sampai mana itu harus sudah jelas. Masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Jadi masalah penelitiannya sudah harus jelas, tidak kemudian masih umum sifatnya atau masih belum jelas, masih kabur-kabur. Masalah penelitian sudah jelas, spesifik.
Kalau Anda membaca latar belakang penelitian kuanti dengan kualitatif itu sangat berbeda. Di penelitian kuantitatif itu sudah sangat spesifik masalah yang dirumuskan di sana. Sudah sangat jelas. Tidak nanti kemudian lebih jelasnya nanti dapatkan ketika penelitian. Tidak. Tapi sebelum melakukan penelitian sudah harus jelas sekali informasi tentang masalah yang diteliti. Kemudian hipotesisnya sudah dirumuskan, ya. Dugaan sementaranya sudah, hipotesanya sudah disusun, sudah dirumuskan, berangkat dari mana, dari masalah dan teori yang sudah dibangun sejak awal. Ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Jadi semuanya sudah lengkap, harus sudah jelas. Sebelum turun penelitian memang perlengkapan peralatannya, instrumennya semua sudah harus jelas, tidak lagi nanti disesuaikan ketika penelitian, tidak. Itu sudah harus jelas dari awal. Ini sudah harus lebih rinci dan spesifik, semua sudah terukur di sini. Sebelum turun penelitian, semua sudah terukur. Bukan nanti di lapangan baru mau disesuaikan sesuai dengan tidak, tapi sudah direncanakan sudah. Sehingga memang peneliti kuantitatif harus sudah mengenal seluk-beluknya yang diteliti. Sehingga sudah bisa merumuskan, merancang secara detail. Caranya begitu. Coba Anda membayangkan bagaimana kalau Anda mau merencanakan perjalanan Anda ke satu wilayah yang Anda pun belum tahu secara spesifik wilayah itu kayak apa. Anda akan sulit untuk merancang itu. Tetapi kalau wilayahnya Anda sudah ketahui, Anda sudah bisa rancang. Jadi memang Anda mesti rumuskan di awal, informasi dasarnya semua sudah lengkap. Anda rumuskan ke dalam rancangan penelitian untuk kemudian diuji kebenaran teori tersebut. Sebaliknya, ya, dalam penelitian kualitatif tidak demikian. Kalau di sini luas dan rinci, di sini hanya singkat karena sifatnya induktif dari khusus ke umum. Kemudian literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama, ya, karena dia hanya sebagai pemandu sementara. Nanti ya di sana nanti akan disesuaikan, nanti bisa berkembang nanti. Jadi bisa berkembang. Memang literaturnya harus ada sebagai rujukan awal, tapi sifatnya sementara, tidak menjadi pegangan utama. Karena itu nanti menyesuaikan, berkembang terus pada saat penelitian. Prosedurnya bersifat umum seperti akan merencanakan tour kayak tadi. Sifatnya umum. Kalau Anda tour satu wilayah yang di sana belum Anda kenal lebih jelas, yang penting ya sudah ada jelasnya kapan berangkat, saya akan menginap rencana di mana, hanya seperti itu. Tapi bagaimana nanti di sana kondisinya kayak apa belum ditahu, apakah macet atau waktu molor bagaimana seterusnya itu belum ditahu. Bagaimana wilayahnya, mana itu belum tahu. Bagaimana lah ketika Anda tour, ya. Semuanya tidak terhitung dengan lengkap. Tidak dirumuskan hipotesis karena justru akan menemukan hipotesa, ya. Jadi karena memang dia menemukan teori, konsep, model, sehingga tidak merumuskan hipotesis karena dia tidak sedang menguji hipotesis, tapi akan menemukan hipotesis. Fokus penelitiannya diterapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan. Jadi fokus penelitian ini bisa saja nanti ketika turun lapangan, awal itu pada saat Anda melakukan penelitian, baru Anda sudah akan menemukan bahwa ternyata fokus penelitian saya tentang ini. Itu tadi wayang kulit. Kita tidak tahu wayang kulit seperti apa. Nanti ketika Anda nonton, Anda lihat pertunjukannya, Anda analisis, baru kemudian Anda, oh iya, tentang wayang kulit saya fokus sajalah di meneliti tentang wayang dan dalangnya saja. Yang lain-lainnya tidak perlu. Karena itu yang menjadi kunci suksesnya, ya. Kuncinya wayang kulit itu di wayang dan dalang. Yang lain itu hanya membantu saja, ya. Misalnya dari lampunya, lightingnya, dari panggungnya, desain tempatnya, yang lain-lainnya itu hanya ya membantu. Tapi yang kunci ini hanya kulit, wayang sama dalang. Nanti penelitian baru akan seperti itu. Itu penelitian. Tapi kalau kuanti dari awal sudah ditetapkan, jadi tidak nanti di penelitian. Itu bedanya. Berikutnya, kapan penelitian dianggap selesai? Dalam penelitian kuantitatif,
Setelah semua data yang direncanakan dapat terkumpul, sudah. Jadi data yang direncanakan sudah di awal, sampelnya berapa, 50 misalnya, begitu sudah selesai terkumpul 50 sampel, sudah selesai. Anda akan mengolah itu. Ini semua data yang direncanakan, ya. Yang pasti semua data yang sesuai dengan direncanakan di penelitian, karena dari awal sudah harus jelas data-data apa yang akan dicari, dikumpulkan. Ketika semua itu sudah dikumpulkan, sudah selesai. Sebaliknya dalam penelitian kualitatif, setelah tidak ada data yang dianggap baru, semuanya sudah selesai. Jadi sudah tidak ada, jadi ceritanya begini. Anda akan menelitikan tentang huruf. Dari A sampai Z. Ketika sudah sampai Z, tidak ada lagi huruf yang lain. Sudah selesai. Jadi penelitian itu dianggap selesai kalau sudah data yang diperoleh sudah dianggap jenuh. Sudah tidak ada lagi data baru. Sudah lengkap semua. Baru. Tapi kalau kapan belum, terus. Kumpulkan lagi data sampai benar-benar jenuh. Kemudian kepercayaan terhadap hasil penelitian. Untuk semakin kredibelnya penelitian, maka mesti dilakukan pengujian terhadap hasil penelitian. Bagaimana cara mengujinya? Kalau di dalam penelitian kuantitatif, yang diuji adalah instrumennya. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif, yang diuji adalah instrumen penelitian. Kalau instrumen penelitian yang digunakan valid, maka hasil penelitiannya dapat dipercaya. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Kalau penelitian kualitatif, yang diuji adalah proses dan hasil yang didapat. Bagaimana prosesnya? Jangan-jangan prosesnya tidak benar dalam melakukan penelitian. Kemudian hasilnya seperti apa? Itu harus diuji. Pengujian kredibilitas dan dependabilitas. Nanti juga semua yang sudah saya uraikan ini akan kita bahas secara satu persatu ya nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya secara bertahap tentu, agar supaya lebih memahamkan kepada kita apa-apa saja analisis datanya, bagaimana cara mengujinya, gitu ya. Jadi bedanya nih, kalau kuantitatif yang diuji instrumennya, kalau di penelitian kualitatif yang diuji adalah proses dan hasil penelitiannya. Ini dalam buku yang dikembangkan atau yang ditulis oleh Sugiono, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, metode penelitian kuantitatif dan R&D. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini, materi kedua kali ini. Insya Allah ini ada manfaatnya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup yang sudah dibuat sampai jam 11 siang. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah pekan depan saya akan jelaskan model penelitian kualitatif. Sudah masuk kepada model penelitian kualitatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.